Apa yang kita lakukan hari ini? Dan kemana kita akan pergi? Sama halnya seperti kita bangun di pagi hari, melakukan aktivitas seperti biasanya, kemudian datang ke sebuah acara. Jangan tanyakan apapun, ikuti saja alurnya. Ciptakan uang sebanyak mungkin, dan cobalah untuk tidak bangkrut. Ciptakan kesenangan, kegembiraan, dan kemewahan, dan cobalah untuk tidak sengsara. Ikuti semua yang ada di TV, dari mulai gaya rambut sampai pakaian. Ikuti semua apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh public figure yang kamu sukai. Dari mulai gaya hidup sampai setiap hal. Dan jangan pernah tanyakan baik atau buruk. Lakukan seperti apa yang diperintahkan. Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja. Dan kemudian ketika engkau bingung, kau berpaling pada alkohol, dan kau masih merasa bingung, lalu kau menyalakan musik. Dan kemudian kau masih tetap bingung, lalu mulai belajar gaya hidup dengan narkoba, seks, dan kehidupan keras. Tapi sejujurnya, saya hanya ingin tahu, apakah kita hidup di dunia ini hanya tumbuh dan menjadi tua? Apakah dunia ini begitu kekal? Apakah dunia ini abadi? Apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk menghasilkan uang? Ataukah hanya untuk menikmati kegembiraan, kesenangan, kemewahan yang ada di dunia ini? Apakah kita hidup hanya untuk itu? Saya hanya ingin bertanya sebelum peti mati ditutup. Izinkan saya bertanya. Ini hanyalah pertanyaan hidup yang sederhana, dan saya mencari beberapa jawaban. Apa yang kita lakukan di sini? Apa tujuan kita? Bagaimana kita dapat berada di sini? Siapa yang menciptakan kita di sini? Siapa yang menciptakan kita dengan begitu sempurna? Siapa yang begitu hebat yang mampu menciptakan setiap detail dari tubuh kita, setiap detail dari penciptaan yang ada di dunia ini? Siapa yang menciptakan itu semua? Dan untuk apa ini semua? Apakah kita, kamu, kalian menciptakan diri sendiri? Ataukah orang lain yang menciptakannya? Lalu siapa yang menciptakan ini semua? Saya hanya berpikir rasional. Adakah sebuah kamera yang mampu menyerupai mata manusia? Ataupun sebuah komputer yang dapat bekerja seperti otak manusia? Bahkan seluruh dunia bekerja sama tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Lalu siapa yang menciptakan ini semua? Untuk segala sesuatu pasti memiliki asal. Sang pembuat, sang pencipta dari kepunyaannya. Dari mana semua ini berasal? Untuk apa kita ini diciptakan? Untuk apa semua ini diciptakan? Siapa yang menciptakan semua ini? Siapa yang mengendalikan semua ini? Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang memegang kendali. Lalu kemudian, untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Apa tujuan kita berada di sini? Apa tujuan kita di dunia ini? Apakah kita di dunia hanya untuk merasakan gemerlapnya dunia? Apakah kita diciptakan di dunia ini hanya untuk mencari uang, mencari kesenangan, mencari kemewahan? Apakah dunia ini betul-betul berharga? Lalu, apa yang terjadi ketika peti mati ditutup? Apakah kehidupan dunia ini benar-benar berharga? Pertanyaan yang tidak pernah kita tanyakan, karena nampaknya kita tidak perlu jawaban. Apakah kita tidak memiliki tujuan dari hidup kita? Apakah kita tidak punya tujuan hidup di dunia ini? Apakah kita hidup hanya untuk mati? Apakah kematian akhir dari semua ini? Kita selalu berpikir kehidupan ini adalah satu-satunya. Kita hidup, lalu kemudian mati, dan dengan mudah menjadi tulang belulang. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwasanya kita akan dibangkitkan kembali? Koreksi dan sadari, ketika kita tidur, kemudian kita akan merasakan bau. Seperti halnya rumputan yang mati, kemudian hujan turun, lalu rumput akan hidup kembali. Dan Allah menjanjikan hal yang sama pada setiap jiwa kita, dan kemudian membangkitkan dari ujung jari dengan sempurna, sebagaimana yang Maha melihat menguasai kita begitu dekat, karena kita pasti sedang mimpi. Kehidupan di dunia ini adalah ujian. Kehidupan di dunia ini bukan abadi. Semuanya bersifat sementara, bersifat ujian.
kita sedang diuji di dunia ini. Dari kekayaan kita, kesehatan kita, diri kita sendiri, dan semua hal yang kita dapatkan. Semuanya hanya ujian. Uang, kemewahan, kegembiraan, kesengsaraan, itu semua bersifat ujian. Dunia bukan hal yang abadi. Dunia adalah tempat singgah sementara manusia. Dunia adalah tempat diujinya kita sebagai makhluk hidup. Jadi percayalah bahwa kita pasti akan dihidupkan kembali dan dibawa kembali untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat di dunia. Semua yang kita ikuti di TV, semua yang dicontohkan oleh public figure yang kita sukai, lalu kita ikuti dari mulai gaya hidup sampai hal-hal yang tidak pantas kita lakukan, yang kita ikuti, semua akan dipertanggungjawabkan. Dari setiap hal, dari setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Dia telah memberikan kita kitab sebagai petunjuk dan memerintahkan kita untuk bacalah dari yang jahat hingga yang baik, dan semua hal diantaranya dirimu sendiri yang akan mempertanggungjawabkan setiap hal yang kau lakukan di dunia ini, setiap apa yang kau dapat di dunia ini. Jadi jangan marah padanya. Kamu yang mengira dunia ini segalanya, kamu yang mengira bahwasanya kita tidak akan dihidupkan kembali, kamu yang mengira kegembiraan, kemewahan, kesenangan di dunia ini adalah segalanya. Setiap hal yang kau lakukan di dunia ini dan kau tidak memikirkan untuk apa kita diciptakan di dunia ini dan apa tujuan kita, kau tidak pernah memikirkan itu semua. Kau melakukan setiap hal yang engkau kehendaki. Berpikir bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah segalanya. Dunia ini abadi. Kau yang mengira dunia adalah tempat satu-satunya yang kau tempati. Karena kau yang mengira kau tidak akan dihidupkan kembali. Kau telah diberikan seluruh kehidupanmu yang panjang untuk mencari tahu tentangnya, untuk mencari tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini, untuk mencari arti untuk apa kita ada di sini. Engkau sudah diberikan kehidupan yang begitu panjang, tapi kau hanya melakukan setiap kehendak yang kau inginkan. Kau tidak pernah berpikir, kau tidak pernah ingin mencari tahu. Kau tidak pernah mencari tentangnya. Engkau tidak pernah mencari tahu untuk apa engkau diciptakan. Kau tidak pernah mencari tahu untuk apa engkau ada di sini dan apa tujuan kau diciptakan di sini. Kamu hanya sibuk mengejar hal yang bersifat sementara, dari mulai uang, kemewahan, kegembiraan, kesenangan yang ada di dunia ini. Kau hanya mengejar itu semua yang bersifat sementara. Jadi, bacalah, dan ketentraman akan hadir kepada setiap jiwa yang percaya. Tapi jika kau tidak percaya, bacalah, dan jangan biarkan hari kematian menjadi hari pertama mengetahui apa makna sesungguhnya kehidupan ini, mengetahui apa tujuan engkau hidup di dunia ini, mengetahui untuk apa engkau diciptakan di dunia ini. Bacalah, bacalah.